Jadi di sana daerah-daerah yang saya sebut tadi, Islam sudah terkonsolidasi dengan baik. Islam sudah masuk ke Iran itu awal abad ke-7. Makanya lahir ulama besar namanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu orang mana? Persia, Iran. Adik-adik santri kalau sampean ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib, itu dudu karangan wong Lampung Selatan. Yang ngarang kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota mana? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Qohiron. Kalau orang sekarang bilang Teheran. Asfihan, kota terbesar kedua di Iran, ini kota yang paling ditakuti oleh negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena Asfihan ini disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Sampai sekarang satelit pengintai, satelit keamanan Amerika Serikat itu terus dihadapkan ke kota Asfihan yang disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Para jamaah, Amerika Serikat negara besar, superpower, negara adidaya, wedi karo nuklir. Kalah ambil Indonesia. Nuklir masuk di Indonesia, dimplok. Jadi bakso nuklir. Makanya Amerika nggak bakal berani perang lawan Indonesia karena orang Indonesia itu sakti-sakti. Orang Indonesia ini nuklir dipangan, bakso nuklir. Granat ya dipangan, bakso granat. Wong Indonesia ku hebat. Tongseng ya doyan. Coba bocah cilik-cilik doyan molen. Di Surabaya itu ada rawon setan. Wah, Indonesia itu keren. Mulane Amerika gak kira wani musuh Indonesia. Sayur kunci, gembok, tangobeng. Nah kalau yang sana gulanya gula-gula biasa, Indonesia itu gulanya pasir sama batu. Kapal selam diuntal sampai orang Indonesia. Wong ada ibu-ibu itu sore-sore makan kue kletis-kletis, ditanya lagi makan apa bu? Kuping gajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali, para ulama, para kiai melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Para wali, para ulama, para kiai mengembangkan dan mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren. Para wali, para ulama, para kiai mengajarkan Al-Quran di Indonesia lewat pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran di Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan santri pondok pesantren, ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren, nggak pernah ngaji di pondok pesantren, kok menggaya berani-berani menafsirkan Al-Quran, biasanya nggak pas. Kenapa? Karena menyalahi fitrah nuzulul Quran di Indonesia yang melalui pondok pesantren. Jadi kalau pesan saya, sampean kalau dengerin ceramah, dengerin orang ngaji, pengajian harus selektif. Jangan asal denger aja. Itu dia lulusan pondok pesantren apa enggak.
kiainya siapa, gurunya siapa, sanad ilmunya sampai kepada siapa. Kalau nggak pernah mondok di pesantren, biasanya nggak pas. Kadang nafsiri ayat Quran ngawur, mek nuruti pikirane. Halo, halo, iki paham ora atau saya nggak omong nih? Oh ya wes, ya wes. Kita tahu Sunan Ampel Maulana Sayyid Rahmatullah merintis pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Santrinya dari berbagai kultur. Ada santri yang putranya sendiri, Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang di kemudian hari menjadi Sunan Bonang, makamnya di Tuban. Ada lagi putra beliau, Maulana Sayyid Qasim, yang akhirnya beliau dijuluki Sunan Derajat, makamnya di Paciran, Lamongan. Ada lagi santri yang putra ulama kenamaan pada zamannya, Maulana Ishaq. Putranya bernama Maulana Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang belakangan berkedudukan di Giri dan dijuluki Sunan Giri, makamnya di Gresik. Ora dikatekno malah ngingeti drone. Pokoknya yang lihat drone dangak-dangak tak dongake kedengkek ra iso balik. Angel aku. Kiai izin saya duduk ya, biar bisa lebih gayeng ngajinya. Ada lagi santri Sunan Ampel, putra kerajaan Sriwijaya dari Palembang, namanya Raden Husein. Setelah nyantri di Sunan Ampel, kemudian ngabdi di kerajaan Majapahit, akhirnya diangkat jabatan jadi Adipati Terung. Itu kalau adik-adik baca sejarah. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fattah. Ini juga punya nama Cina karena ibunya berasal dari Campa. Nama Cinanya Pangeran Jinbun. Siapa dek? Pangeran Jinbun. Kayak Abah Hamzah ini juga punya nama Cina, Wong Kamfung. Pangeran Jinbun ini, Raden Fattah, nanti akhirnya menjadi raja Islam pertama di Jawa yang berkedudukan di Demak Bintoro. Santrinya Sunan Ampel ini dari berbagai kultur. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan berandalan. Raden Syahid, putra Bupati Wilotekto, jejuluk Brandal Lokojoyo, julukane medeni wong. Nah, kemudian hari masuk kelompok Wali Songo, bergelar Sunan Kalijaga. Nah ini bukti Bapak Ibu, berandalan, wong nakal, kecekel kiai iso berubah jadi wali. Lah nek sing nyekel dudu kiai bahaya. Berandalan itu dicekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijaga. Lah nek sing nyekel dudu kiai ya paling-paling dadi Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ising. Nah, santrine Sunan Ampel itu dari berbagai kultur. Kayak Rasulullah Muhammad SAW bangun pesantren di tempat antara dalamnya Rasulullah sampai dengan mimbarnya Rasulullah, yang tempat itu dikenal dengan nama Raudhah. Sesuai sabda beliau, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat
antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok hanya tempat itu antara dalamnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah saja yang disebut raudhah taman surga? Kok enggak semua bangunan Masjid Nabawi? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Kok hanya tempat yang luasnya kalau sekarang kurang lebih 26 kali 14 meter itu? Sebab di tempat itulah Rasulullah membangun pondok pesantren. Rasulullah mengajar santri-santrinya yang itu para sahabat. Jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah itu ada yang la minal ansor wala minal muhajirin, tidak berasal dari sahabat Ansor Madinah, juga tidak berasal dari sahabat muhajirin pendatang dari Mekah. Bukan sahabat Ansor, bukan sahabat muhajirin. Ini tinggalnya di teras-teras masjid. Ketuanya namanya Abdurrahman bin Sohr atau dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu kepala pondok pesantrennya Kanjeng Nabi, lurahe pondok. Lho santrine Kanjeng Nabi kathah dari berbagai daerah, dari berbagai kultur. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Salman Suhaib Ar-Rumi. Teko Jerman mondok nonggone Kanjeng Nabi. Ada yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi. Bahkan ada yang dari Ghana, Afrika, Bilal bin Rabah. Semua datang ke Madinah nyantri mondok di pondok pesantren Kanjeng Nabi. Mulane pondok pesantren dikatakan serius, kiai dikatakan serius, itu kalau santrinya udah datang dari jauh-jauh. Kuwi pondok tenanan. Lah nek santrine masih ngutek 1 RT, 2 RT, 1 lingkungan, 2 lingkungan, kuwi baru rondok pondok. Rondok kiai. Yuk belum pondok tenanan. Belum kiai tenanan. Ayo kalau nggak percaya buktikan, kiai pondok pesantren yang beneran itu mesti santrinya datang dari jauh-jauh, kayak pondok-pondok sepuh, pondok-pondok besar itu loh. Nah ini mergo napak tilas dari fitrah berdirinya pondok pesantren. Zaman Rasulullah juga begitu, santrinya dari jauh-jauh. Dirintis di Indonesia oleh Sunan Ampel juga begitu, santrinya dari jauh-jauh. Mohon maaf ya para kiai, bukan bermaksud membeda-bedakan, bukan bermaksud untuk apa to ngono kuwi jenenge menjustifikasi, menghukumi macam-macam. Saya bicara real, saya bicara sejarah. Makanya pondok pesantren dikatakan pondok pesantren beneran itu kalau santrinya berasal dari berbagai daerah. Kiai disebut kiai tenanan, kuwi nek santrine teko ngendi-ngendi. Makanya maaf kalau sampean punya santri baru 1 RT, 2 RT, 1 lingkungan, 2 lingkungan, jangan buru-buru bangga menyandang gelar sebagai kiai, sebagai ustaz. Dia santri pitu yang melakukan degek. Nanti jabat tangan kalau nggak dicium tangannya terus tersinggung. Aku kiai salaman ora dicucuk tanganku. Justru kalau benar-benar kiai itu merasa sedih, merasa galau ketika dihormati, dimulia-muliakan oleh banyak orang. Jujur, mohon maaf banget. Saya seringkali kadang-kadang nggak kuat, hampir nggak kuat. Andaikan jadi penceramah itu ada dana pensiunannya, saya sudah milih pensiun dini. Bener, andaikan jadi penceramah itu kok ada pensiunannya, wes aku milih prei nompo pensiunan. Tapi mergo gak ono pensiunane, yo gak sido prei.
Wong winginane pandemi ya 2 tahun lebih sepi ngono. Kroso kena pandemi 2 tahun sepi ngono. Makanya terus tak pikir maneh ora sida prei ya. Lah zaman pandemi kaya ono PPKM. Lho ya lho. PPKM iki singkatane penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Kenapa saya kok pengen pensiun dini? Saya seringkali tidak kuat hati saya, Bapak Ibu. Saya datang ke lokasi kayak gini, udah dijemput pengawalan ketat, TNI, Polri, Banser, Pagar Nusa, BSHT, teman-teman keamanan mengawal ketat. Sementara para jamaah histeris, Abah Hamzah, Abah Hamzah, Abah Hamzah. Semua rebutan. Ibu-ibu, mbak-mbak itu bisa ngutik saya aja. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Loh, yang bapak-bapak sama mas-masnya rebutan pengen nyium tangan saya. Ya Allah, mereka membungkukkan badan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya rendah, anggap saya lebih mulia. Itu akhlaki wong soleh. Sementara saya ketika diperlakukan seperti itu kok merasa bangga, merasa tinggi hati, saya merasa lebih baik. Itu akhlaki Abu Jahal. Sampeyan gelem diceramai Abu Jahal? Kurang boten? Ya wis prae ya. Nya ceramai dhewe. Makanya jujur kadang saya hampir nggak kuat saya. Masya Allah, nata hati itu berat. Makanya kalau ada ustadz yang kemelinting itu saya kudu guyu saya. Kudu guyu saya. Kok kuat gitu loh. Malah kadang membangga-banggakan diri. Saya kan punya jamaah banyak, yang ngefans ke saya kan banyak. Ibu-ibu itu ngefans saya semua. Masya Allah. Kok kuat atine ngono. Nah aku ki nek urung ngombe kopi kudu nesu ngene iki modele. Mau transit nggone daleme Pak Kaji kono ya ora dikai kopi. Iki neng kene ana kopi ning kopi susu. Lah kopi susu itu minuman paling membingungkan sedunia. Lah piye kopine ngajak melek, susune ngajak merem. Bingung. Karena lek ngombe kopi susu iki mripatku ya terus melek merem. Nek kopi ya kopi, nek susu ya susu. Sing jelas ngono lho. Ngene iki bahaya nek kena bocah nom-nom kopi susu ngene iki. Kopine diminum, susune dipegang. Lek aja hae tak antem salam ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Dah. Lho kok iki lagi 15 menit kok wis sarung. Engko dhisik ana wayahe kuwi. Saya enggak mau sebelum lewat 1 jam. Boleh bagi-bagi sarung, interaksi dengan jamaah, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak boleh. Tapi kalau udah lewat 1 jam, sampean nggak tahu kok komen netizen yang maha benar dengan segala cocoknya itu. Itu kalau lagi ngeritik sak kuwarepe dhewe. Awalnya saya pakai metode interaksi dengan jamaah, dengan anak-anak itu. Apa itu? Abah Hamzah saiki nek ceramah mecengengesan tok karo bocah-bocah. Lah memang dia nonton videonya nggak full. Coba ditonton video fullnya mulai awal. Saya interaksi dengan jamaah itu setelah lewat 1 jam. Dikira mereka durasi waktu ceramahnya 1 jam, terus dipakai cengengesan sama anak-anak setengah jam. Berarti ceramahnya kan cuma setengah jam. Ini saya dolim sama panitia kan. Saya enggak mau. Coba tonton video fullnya mulai awal. Saya interaksi itu kalau udah lewat 1 jam. Yuk biar saya nggak dolim sama panitia. Halo.
Ngono, kalau misalnya durasi waktu saya 1 jam, terus tak pakai interaksi kayak itu selama 25 menit, berarti ceramah saya hanya 35 menit. Ini saya boleh. Atau misalnya tak gawe sholawatan 5 lagu saja. Nah, satu sholawat kan 5 menit. Berarti nek 5 lagu sholawat 25 menit. Waktu saya cuma 1 jam, yang 25 menit sholawatan. Berarti ceramah saya bersihnya cuma 35 menit. Itu kayak penceramah yang kekurangan materi, kekurangan bahan. Dan saya diundang ke sini untuk ceramah, bukan untuk sholawatan. Yang sholawatan udah ada bagiannya sendiri. Nah, kalau saya ikut-ikut sholawatan, berarti saya masuk wilayah mereka. Kasihan mereka nanti kesaingan. Berikutnya, kalau dipaksakan untuk sholawatan, suaraku elek. Aku sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nek suaraku elek emoh aku kan memaksakan. Sama kayak tadi, maaf. Jadi awalnya dikritiki Mas aku. Apa kowe ngaji saiki modele cengengesan karo bocah cilik-cilik. Mereka nggak tahu tujuan saya apa. Pakai metode seperti itu. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat kita seperti inilah keadaan anak-anak kita saat ini. Karena bagaimana masa depan Islam, bagaimana masa depan Indonesia, jawabannya adalah anak-anak dan adik-adik remaja kita. Betul? Itu. Nah, setelah banyak yang ditampilkan di channel YouTube channel Anwar Zahid, akhirnya banyak yang FYP di TikTok itu. Nah, akhirnya mereka baru membuka mata dan mereka baru tahu, oh ternyata manfaatnya luar biasa. Sehingga saya penceramah-penceramah yang lain ada yang udah tiru. Loh iya, kayak awal-awal saya dobrak metode ceramah pakai bahasa kasar, ngilok-ngilok ke wong. Wah, dikritiki gak karu-karuan karo kiai-kiai. Apa Anwar Zahid ngaji cengengesan kok, ge bahasane kasar, ngilok-ngilok ke wong ngene. Saya nggak alergi kritik dan saya nggak kepingin mengkanter dengan jawaban apa-apa. Hanya saya jawab dengan prestasi. Saya akan membuktikan bahwa ceramah dengan metode seperti ini yang paling bisa diterima oleh semua kalangan. Dan itu terbukti nyatane liyane yo dotil. Longke, saya mulai zaman dulu kul huwaile. Bahasa ngilone wong iki luwak iki codot begejil garangan. Bahasaku ket biyen kuwi wis begejil sekalian. Kalau nggak percaya cari ceramah Anwar Zahid tempo dulu. Wis kasar model ngono-ngono kuwi wis bahasaku ket biyen. Saya kepinginnya apa? Orang-orang yang alergi dengan pengajian, setidaknya telinganya mau dengar pengajian. Nanti lama-lama dia akan seneng. Kalau udah gitu dia penasaran, pengen datang ke pengajian. Nanti kalau udah seneng ke pengajian, biar diteruskan sama kiai-kiai yang beneran ini. Kiai beneran apa ora iki? Kiai-kiai yang beneran ini. Ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, berikutnya adik-adik melalui pondok pesantren, para ulama, para kiai sukses mengislamkan masyarakat Indonesia yang bahkan akhirnya Islam berhasil menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia, hampir 90%. Dari yang tadinya ateis, animis, dinamis, bahkan ada yang gugun Tuhan, ada yang masih kejawen. Kejawen itu semacam aliran Purbo Kayun, Darmo Gandul, Gandule Kang Darmo, atau yang kelenek masih percaya sama tatoyur, suara burung. Saya percaya karo Ki Danyang, Nyai Danyang. Masih percaya maaf-maaf sama demit-demit sesembahan itu. Saya percaya model karo Nyai Basinga, Nyai Blorong, Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Lor, Nyai Roro Etan, Nyai Roro Kulon, Nyai Roro Tengah, Nyai Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Balet, Randong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Lho iso malik grembyang hampir 90% beragama Islam. Kenapa bisa sesukses itu? Karena metode yang digunakan brilian. Karena strateginya jitu, strateginya canggih, bisa meraih sukses besar dakwah para wali, para ulama, para kiai. Nah, para jamaah, di antara strategi para wali, para ulama, para kiai mengislamkan masyarakat Indonesia itu, pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, ilmu yang manfaat, kebijaksanaan, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun terpaksa, baru wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat, mujadalah, oke, tapi dengan cara yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap dilanjut? Dilanjut? Tolong konsentrasi. Ngaji itu ya humor, tapi ya harus ada ilmunya. Nah kalau hanya sekedar cengengesan, tidak ada ilmunya, ya ngapain ngundang kiai? Ya ngundang mah dagelan. Bu, penyebaran Islam di Indonesia tanpa kekerasan, nggak pakai koyok-koyokan, orang nganggo gontok-gontokan, tapi bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang santun, penuh kelembutan, wal yatalaqqaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam menjalankan agama, dalam mengajarkan agama. Nggak boleh kasar, nggak boleh kusru. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras, kalau kamu kasar, kusru, masyarakat nanti akan lari menjauh darimu, menghindar, nggak mau ikut ajakanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode ini sukses. Metode yang digunakan oleh para wali, caranya santun, penuh kelembutan. Beda dengan penjajah. Negara asing yang menjajah Indonesia dulu itu bukan hanya menjajah ekonomi, tapi mereka juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan nggak laku, nggak payu. Agamane Jepang, agamane Londo, disebarno ning Indonesia rapayu. Kenapa? Soalnya penjajah ini keren nek karo masyarakat nggak seneng. Nah, sedang para wali, para ulama, para kiai tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu ya? Memperkeren. Wes tau pokoknya manut sampean. Caranya halus loh. Islam di Indonesia ini bukan tatarruf yang ekstrim radikal, yang dikit-dikit haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah, kafir, rokok. Enggak, itu bukan Islam Indonesia. Islam di Indonesia karakternya enggak seperti itu. Bukan yang tatarruf, bukan pula yang irhabi, yang liberal. Tapi Islam Indonesia itu Islam yang tawassut, Islam yang moderat. Ya Allah, kayaknya kok orang dong ngono tak omongin ini gitu. Ya sorry, saya pakai bahasa kayak gini karena akhir-akhir ini saya itu sering ngaji di kalangan akademis. Maaf. Ya, saya hampir lupa kalau malam ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Islam yang tawassut, Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil. Ayo nyaut, sing melu nyaut tak dongakno telung dina kas rezekine lancar, keluargane tentrem, anak-anake solih-solihah, duwite akeh, gampang golek utangan.
Alah pada emoh. Nirana, Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan budaya dan adat istiadat. Para jamaah, budaya itu penting. Sesuatu yang baik kalau nggak cocok dengan budaya, situasi dan kondisi, kacau loh. Barang api loh, nek gak cocok karo budaya, gak cocok karo situasi, kacau. Contoh ya, Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Gak ada yang keliru, gak ada yang salah. Karena Quran adalah kebenaran absolut. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai kondisi, bisa kacau. Misal, ada acara resepsi pernikahan. Ketika tamu undangan sudah pada datang, mempelai pria dan wanita sudah duduk di pelaminan, terus MC-nya ngomong, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, yang saya hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon doanya, semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'annya salah napa mboten? Boten. Ayat Quran kok salah? Ndak, sama sekali ndak salah. Yang salah itu penempatannya. Doang ayat pengantar jenazah kok diwaca nggone acara nikah. Ngono lho. Maka budaya itu jadi penting. Kebaikan kalau nggak sesuai dengan budaya, situasi, kondisi, kacau. Halo. Mengucapkan salam kepada sesama mukmin baik apa baik? Mengucapkan salam kepada sesama umat Islam baik apa baik? Baik, tapi juga harus kondisional. Salam itu intonasinya aja beda-beda kok. Ya kalau jadi MC ya salamnya kayak MC tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Tapi kalau ceramah beda lagi. Delok kiai-kiai nek ceramah, salamnya suaranya digede-gede. Assalamualaikum. Kalau namu ke rumah orang, ya, intonasinya beda lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh. Kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan kayak orang mau pidato. Oh namu neng omahe wong kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu teman di jalan, hei bro, assalamualaikum. Beda lagi lagunya. Gini apa betul? Santri ketemu kiai nih, gue udah salam karo bukok. Assalamualaikum, yai, assalamualaikum. Ini, loh. Coba saya misalnya mau ceramah, saya salamnya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uang Lampung Selatan mesti geger. Anwar Zahid saya edan mestinya. Apa salah salam saya? Enggak sama sekali. Salah gaya. Enggak sesuai dengan budaya. Moga-moga paham. Enak cepat arep pakai kopi umek. Ini ket mau. Enggak. Aku kudu nesu ae gara-gara urung ngombe kopi yo. Tuh, lah kopi putih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saiki yang kedua. Ben ora suwe-suwe. Metode yang digunakan oleh para wali, para ulama, para kiai ini saya sampaikan untuk dicontoh santri-santri sekarang.
karena kalian santri-santri adalah mata rantai dan penerus estafet perjuangan dari para wali, para ulama dan para kiai. Pondok pesantren itu mencetak generasi-generasi ahlu sunnah wal jamaah yang ahli dakwah, ahli menyebarkan Islam, ahli ajak-ajak kebaikan dengan cara damai, dengan cara yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode yang kedua, strategi yang kedua itu namanya uswatun hasanah. Strateginya para wali, para ulama, para kiai dalam mendakwahkan Islam itu pakai contoh konkret. Berarti reken aku. Dengan keteladanan yang prima. Jadi bukan hanya mauidhah hasanah, tapi uswatun. Mohon maaf Bapak Ibu para jamaah, sekarang itu banyak orang yang pinter mauidhah hasanah tapi nggak pinter jadi uswatun. Akeh wong sing pinter pidato tapi ora pinter jadi contoh. Banyak orang yang pandai berceramah tapi dia nggak pandai jadi uswah. Dia pinter berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Saya sering sampaikan kritik, Indonesia ini kakean mau idhah hasanah tapi kekurangan uswatun. Lu zaman golek tukang pidato, tukang ceramah di Indonesia sak pirang-pirang. Lampung yo pirang-pirang tukang ceramah, tukang pidato. Kalau hanya sekedar pinter pidato, kalau hanya sekedar pinter ceramah, bumbruan, bajekan, sak pirang-pirang. Coba Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara di Indonesia ini ada mauidhah hasanahnya kok. Peringatan hari besar Islam itu semua mauidhah hasanah. Peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan ada mauidhah hasanah. Nanti bulan Ramadan peringatan nuzulul Quran ada mauidhah hasanah. Nanti Lebaran ada halal bihalal mauidhah hasanah. Nanti mau pemberangkatan haji mauidhah hasanah. Pulang syukuran haji mauidhah hasanah. Wes to gak entek-entek. Bangun rumah yang mau mauidhah hasanahnya, lamaran ada mauidhah hasanahnya, akad nikah ada mauidhah hasanahnya, pesta pernikahan, resepsi ada mauidhah hasanahnya. Engko sing wedok meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Mana dua anak jenake anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Walimatul aqiqah mauidhah hasanah. Nyunat anak walimatul khitan mauidhah hasanah. Lu anake rabi walimatul nikah mauidhah hasanah. Nah, aku sok cerita soal wis tau diundang kabeh. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Kurang tahu. Setiap forum, setiap acara mauidhah hasanah, tapi kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Tidak mampu membuka kesadaran masyarakat. Maaf, karena cuma mauidhah, bukan uswah. Mek pidato boten contoh, mangkane ora mandi. Kadang ono kiai ceramah berapi-api, nerangno bab keikhlasan. Mari kita beramal yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian semua, kita semua diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dengan ikhlas. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Orang yang beramal pamrih, berharap balasan, ditolak oleh Allah, nggak bakal diterima. Dia hanya mendapatkan recehan balasan itu, dan di akhirat dia nggak bakal dapat apa-apa. Mari kita beramal apapun yang ikhlas karena Allah. Rong jam pidato tentang ikhlas, berpidato mulai karo panitia radi sangoni geremeng gerundel ra karo-karuan. Makanya kiai, mohon maaf, saya minta tolong malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Rasa keplok, ra lucu. Ya karena memang keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Nah, aku paling pantangan nih kon pidato bab ikhlas moh. Golek bab liyane wae. Soalnya aku ora iso ikhlas. Moh aku golek bab liyane. Oke ada dikai judul tentang ikhlas. Moh ganti judul.
Halo. Ya Allah, ojo ngrasani wala yaghtab dukum ba'dha. Diteramai ngono karo kiai. Wong ngrasani iki padha mangan batange sedulure sing dirasani. Dosane kuwi ngrasani sepisan cetek 70 tahun ibadah lebur kabeh. Lho kiai urung mingkem ino jamaah do rasan-rasan. Ge sing dirasani kiyaine. Enten mboten? Enten mboten? Enten ki wonge teko kok. Aku ngerti kok saiki nganggo kudung warna pink. Ini ngrasani aku kok ya. Ayo sing rukun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tekan omah iso tukaran ambek bojone kok. Jadi sorry. Kita ini banyak trik tapi miskin action. Ya gak ngerti ngene iki ya gak ngerti ya. Kula sampean iki kakean teori tapi kurang praktek. Apalagi kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Ya wis ora ngerti ya wis pokoke ngomong yes aku wis seneng. Tak baleni. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Segala sesuatu lo di agama ning Indonesia semua dikaitkan dengan agama. Coba di Indonesia ini kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu dinamakan